Lex respisit non respisit. Hukum melihat ke depan bukan ke belakang. Salam keadilan pemilu. Dewan Juri yang terhormat beserta para pemerhati hukum dan demokrasi, perkenalkan kami dari Universitas Patimura, saya Gilbert Mark Baliana selaku pembicara pertama, Yondri Sileti selaku pembicara kedua, dan Lukas Putra Eugara selaku pembicara ketiga, dengan judul artikel kami, Legal Standing Bawaslu dalam penanganan pelanggaran pemilu pasca penetapan perolehan hasil suara secara nasional. Maka kami menyatakan ketidakberpihakan kami terhadap mosi perdebatan di saat ini. Dewan Juri yang terhormat, lahirnya Bawaslu sebagai lembaga negara dalam pengawasan pemilu merupakan semangat reformasi untuk terwujudnya keadilan di negeri ini. Namun kewenangan Bawaslu akan terkekang oleh karena adanya kerancuan dalam penanganan pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil perolehan suara secara nasional karena tidak adanya kejelasan waktu sampai kapan dapat dilaporkan pelanggaran pemilu. Dewan Juri yang terhormat beserta para pemerhati hukum dan demokrasi, pelanggaran administrasi pemilu merupakan jenis dari pelanggaran pemilu yang berpotensi sangat besar untuk merubah hasil perolehan suara. Yang menjadi pokok persoalan ialah terdapat dua kewenangan lembaga negara yang saling bertubrukan dan tumpang tindih, yakni kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Bawaslu. Terjadi ketumpang tindih kewenangan ia dikarenakan karena telah ditetapkannya hasil perolehan suara secara nasional yang dimana ini telah masuk ke dalam ranah Mahkamah Konstitusi, dan terjadinya pelanggaran administrasi pemilu yang diharuskan untuk terjadinya perubahan perolehan suara yang dimana ini merupakan murni dari kewenangan Bawaslu. Maka disinilah dipertanyakan legal standing dari Bawaslu untuk menangani persoalan kasus semacam ini. Sangatlah jelas bahwasanya Bawaslu hanya menjalankan tugas dan kewenangannya sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Oleh karena itulah Dewan Juri yang terhormat, dengan tegas kami sampaikan ketidakberpihakan kami terhadap mosi perdebatan di saat ini. Dewan Juri yang terhormat, ketidakberpihakan kami dilandasi dengan 3 poin argumentasi, yakni yang pertama, kita ketahui bahwasanya negara Indonesia merupakan negara yang demokratis yang mengakui adanya penerapan sistem check and balances, yakni adanya kerjasama antar lembaga negara sehingga tidak terjadinya penyalahgunaan kekuasaan maupun pemusatan kekuasaan. Dewan Juri yang terhormat, jika kita berkaca terhadap sejarah kelam pemerintahan Indonesia, bahwasanya jika kewenangan bertumbuh pada satu lembaga tertentu, maka akan menimbulkan berbagai penyimpangan dan akan melahirkan gerakan rakyat menuntut adanya perubahan. Dewan Juri yang terhormat, atas dasar itulah sudah seharusnya kewenangan menangani pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil pemilu ini bukan hanya diberikan kepada MK selaku lembaga kehakiman, namun juga diberikan kepada Bawaslu untuk menangani kewenangan tersebut. Sebagai antisipasi agar tidak terjadinya penyimpangan karena adanya aspirasi-aspirasi politik Dewan Juri yang terhormat. Dewan Juri yang terhormat lanjut pada ranah argumentasi kami yang kedua, yakni ketidakjelasan norma menyebabkan multitafsir sehingga kemudian menyebabkan tumpang tindih kewenangan antara Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi, yang mana berdasarkan pasal 399 ayat 1, junto pasal 403, junto pasal 407 yang menyatakan bahwasanya Bawaslu berwenang menangani pelanggaran administrasi pemilu berkaitan dengan rekapitulasi hasil perolehan suara peserta pemilu, yang mana kemudian kewenangan tersebut bertentangan dengan kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi, sehingga hal ini bisa dilihat terhadap berbagai fakta-fakta kasus yang terjadi di berbagai daerah, seperti Bawaslu mengeluarkan putusan nomor 2 tahun 2020 yang dilakukan setelah adanya penetapan SK KPU mengenai penetapan hasil pemilu di Provinsi Lampung mengenai pilkada serentak tahun 2020. Dewan Juri yang terhormat, argumentasi kami yang ketiga, bahwasannya marilah kita lihat terhadap segi kelembagaan Bawaslu, yang mana Bawaslu dibentuk atas dasar pemilu dan Bawaslu lah yang sedari awal mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum dan ikut serta dalam proses pemilu, sehingga nantinya jika ada pelanggaran dan kemudian sampai pada proses pemeriksaan, proses penyelidikan, proses pembuktian akan sangat efektif diberikan kewenangannya kepada Bawaslu dibandingkan kepada MK. Krisis kepercayaan dalam pelaksanaan pemilu menjadi landasan yang kuat terbentuknya Bawaslu. Dewan Juri yang terhormat, terlaksananya pemilu yang bebas, umum, rahasia, jujur, dan adil membutuhkan pengawasan yang ketat dari Badan Pengawas Pemilu sehingga terlaksana secara adil dan terpadu. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan pemaparan argumentasi dari pembicara pertama dan kedua kami, maka kami merekomendasikan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dengan menambahkan, pertama, kewenangan Badan Pengawas Pemilu dalam menangani pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil secara nasional. Kedua, agar tercapainya kepastian hukum maka perlu ada batas waktu pelaporan sebanyak 7 hari sejak ditetapkannya hasil pemilu secara nasional, dan perlunya pembatasan waktu dalam penyelesaian sebanyak 7 hari sejak dilaporkan kasus tersebut. Sekian dan terima kasih. Salam keadilan pemilu.